Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Nur Rahmat, SHMKN, sebagai dosen di Universitas Widya Mataram, program pendidikan pasca sarjana Magister Hukum. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Hukum Kontrak, rumpun dari mata kuliah Hukum Perdata dengan bobot 2 SKS semester 2. Capaian pembelajaran lulusan Universitas Widya Mataram mempunyai target 1. Mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mahasiswa harus berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa harus menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keempat, mahasiswa harus taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kelima, mahasiswa harus menguasai konsep teoritik tentang 1. Ciri, struktur, dan teori ilmu hukum. Yang kedua, sumber, asas, atau prinsip dan norma hukum. Yang ketiga, sistem dan tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. Yang keenam, mahasiswa harus menguasai prinsip, norma, dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode penemuan hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan sejenisnya. Yang ketujuh, mahasiswa harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedelapan, mahasiswa harus mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Yang kesembilan, mahasiswa harus mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Mata kuliah syarat: 1. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan hukum perdata. Dalam mata kuliah hukum kontrak dilakukan selama 16 pertemuan untuk 1 semester. Berikut ini perinciannya. Pada minggu pertama atau pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup materi yang dikaji dalam hukum kontrak. Indikatornya adalah ketepatan menjelaskan ruang lingkup materi hukum kontrak.
Sedangkan kriteria dan bentuk penilaian yaitu ketepatan menyebutkan ruang lingkup, sedangkan metode pembelajaran adalah 2 kali 50 menit. Materi pembelajaran pengantar hukum kontra sistem terbuka buku ketiga KUH Perdata dan sumber hukum, sedangkan bobotnya adalah 5%. Kemudian minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami asas dan syarat sah perjanjian. Indikatornya adalah ketepatan menjelaskan asas dan syarat sahnya. Sedangkan kriteria dan bentuk penilaiannya yaitu ketepatan menganalisis pasal 1320 KUH Perdata dan tugas menyusun ringkasan asas kontrak. Sedangkan metode pembelajarannya adalah 2 kali 50 menit. Sedangkan materi pembelajarannya adalah asas kebebasan berkontrak, iktikat baik, syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata dan bobotnya sebesar 10%. Untuk pertemuan ketiga, keempat dan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan cacat kehendak dan anatomi kontrak. Indikatornya adalah ketepatan mengidentifikasi jenis cacat kehendak dan bagian-bagian kontrak, sedangkan kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan menyusun struktur dasar draft kontrak. Untuk metode pembelajarannya 2 kali 50 menit ya, dan materi pembelajarannya adalah kehilafan, paksaan, penipuan, anatomi kontrak, yaitu komparisi, premis, isi dan penutup, dan bobotnya sebesar 10%. Sedangkan untuk pertemuan minggu ke-6 dan ke-7, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prestasi, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Indikatornya adalah ketepatan menjelaskan mengenai prestasi, wan prestasi, dan force major. Sedangkan kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan menganalisis kasus wan prestasi, kemudian tugasnya adalah menganalisis sengketa wan prestasi. Untuk metode pembelajarannya dilakukan selama 2 kali 50 menit dan materi pembelajarannya adalah unsur wan prestasi, somasi, ganti rugi, force major, dan peralihan resiko. Untuk bobotnya sebesar 15%. Kemudian untuk pertemuan dan minggu ke-8 kita melakukan evaluasi tengah semester dengan indikator melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi, dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Untuk kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ujian tertulis atau analisis kasus, dan materi pembelajarannya adalah materi pertemuan dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-7 dengan bobot sebesar 20%. Untuk pertemuan di minggu ke-9 sampai dengan 10, mahasiswa mampu menjelaskan berakhirnya perjanjian dan perjanjian bernama. Indikatornya ketepatan merumuskan cara berakhirnya perjanjian dan ciri perjanjian bernama. Sedangkan kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan membedakan jenis perikatan khusus. Sedangkan metode pembelajarannya selama 2 kali 50 menit dan materi pembelajarannya yaitu pasal 1381 KUH Perdata, perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan hibah. Untuk bobotnya sebesar 10%. Kemudian untuk pertemuan minggu ke-11 dan minggu 12, mahasiswa mampu menjelaskan perjanjian tidak bernama.
dan kontrak elektronik. Indikatornya adalah menganalisis kontrak bisnis modern dan e-kontrak. Kemudian kriteria dan bentuk penilaiannya, ketepatan menelaah legalitas kontrak digital, dan analisis keabsahan tanda tangan elektronik. Sedangkan metode pembelajarannya dilakukan selama 2 kali 50 menit dan materi pembelajarannya adalah tentang franchise, leasing, joint venture, dan undang-undang ITE terkait e-kontrak, sedangkan bobotnya sebesar 10%. Kemudian untuk pertemuan minggu ke-13 dan 14, mahasiswa mampu menyusun kontrak bisnis dengan indikator ketepatan merancang draft kontrak bisnis sederhana, dan kriteria dan bentuk penilaiannya adalah dari kelengkapan klausul dan kesesuaian hukum draft kontrak. Metode pembelajarannya dilakukan 2 kali 50 menit dengan materi pembelajaran yaitu praktek membuat kontrak dan draftnya, menyusun draftnya kontrak berdasarkan skenario kasus, sedangkan bobotnya sebesar 10%. Kemudian untuk pertemuan dan pembelajaran pada minggu ke-15, mahasiswa mampu melakukan review dan menyelesaikan sengketa kontrak dengan indikator ketepatan menganalisis dan mengoreksi draft kontrak, dengan kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan argumentasi saat menelaah draft kontrak lain. Metode pembelajarannya dilakukan selama 2 kali 50 menit dengan materi pembelajaran yaitu simulasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase, dan evaluasi hasil draft kontrak tersebut dengan bobot sebesar 10%. Kemudian untuk pertemuan pada minggu ke-16, maka dilakukan evaluasi akhir semester dengan indikator melakukan validasi hasil penilaian akhir dan penentuan kelulusan mahasiswa dengan kriteria dan bentuk penilaiannya yaitu ujian komprehensif yaitu final project, dengan materi pembelajaran adalah materi pertemuan dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15 dengan bobot sebanyak 20%. Demikian rencana pembelajaran semester dari hukum kontrak yang bisa saya sampaikan. Semoga mahasiswa bisa memenuhi dengan kriteria tersebut dan mampu sesuai dengan kemampuan yang kami harapkan dengan hasil yang memuaskan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai perkuliahan pada siang hari ini. Atas kehadiran teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih teman-teman. Pada siang hari ini kita masuk dalam mata kuliah hukum kontrak. Pada siang hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita, yaitu pada bab syarat sahnya perjanjian. Ya. Mungkin saya jelaskan dulu sebelum ada pertanyaan, yaitu pertama, syarat sahnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak. Ya. Kesepakatan para pihak atau konsensus sebagai syarat pertama dalam sah perjanjian, yaitu sesuai dengan pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yaitu wajib lahir dari pertemuan kehendak bebas atas pokok-pokok utama. Jadi ini kesepakatan. Jadi suatu perjanjian tidak akan timbul kalau tidak ada kesepakatan. Nah, syarat pertama ini, kesepakatan ini adalah tergolong sebagai syarat dari subjek. Ya, syarat subjek. Apa itu syarat subjek? Yaitu tentang perjanjian, di mana kalau syarat subjek, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan oleh para pihak. Jadi nanti ada 4, ada namanya syarat sahnya perjanjian itu sebagai syarat subjek, ada juga yang objek. Yang kedua adalah syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Nah, kalau secara singkatnya itu syarat pertama adalah kesepakatan, yang kedua adalah kecakapan. Apa itu kecakapan? Yaitu kecakapan membuat perjanjian sebagai syarat subjek sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tuntut subjek hukum punya legal atau kapasitas atau kompetensi yang jelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang kecakapan. Kenapa? Karena di Indonesia tingkat dewasa itu berbeda-beda. Ya kan? Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 19, dan ada satu lagi yang mengatakan 17. Nah, kemudian saya tanya pada teman-teman semua, kalau seandainya orang menikah, ya kan, namun usianya yang laki-laki itu baru 15 tahun, sedangkan yang wanita baru 13 tahun, mungkin karena satu insiden sehingga mereka akhirnya dinikahkan. Kalau dia sudah menikah, namun kemudian dia sesuai undang-undang perkawinan belum termasuk dewasa, kira-kira apakah itu tergolong dewasa atau tidak? Dewasa. Karena apa? Karena sudah melakukan perkawinan atau pernikahan. Sehingga karena insiden, karena dia sudah menikah, maka dia dianggap dewasa. Sehingga tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatakan 17, 18, 19, 21. Namun karena dia sudah menikah sehingga dianggap dewasa. Maka dikatakan karena dewasa cakap melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu seperti apa? Contohnya seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, ya kan? Kemudian melakukan kontrak atau melakukan hibah dan sebagainya. Jadi kalau contoh di dalam pertanahan itu ada 2, perpindahan suatu tanah atau berpindahnya objek itu, yaitu apa? Bisa karena perbuatan hukum dan bisa karena peristiwa hukum. Kalau di dalam hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian itu adalah perbuatan hukum, yaitu apa? Seperti tadi jual beli, hibah, ya kan, ambil HW dan sebagainya. Namun kalau peristiwa hukum adalah contohnya adalah terjadinya kematian. Oke, jadi
Kalau perjanjiannya itu ternyata sesuatu yang tidak halal, maka akan gugur atau batal demi hukum. Jadi ada dua Pak. Untuk syarat yang pertama itu adalah syarat subjektif. Yang kedua ini adalah syarat objektif. Kenapa sih dibedakan? Nah, ini dibedakan bukan karena apa? Karena dibedakan karena akibat hukumnya. Jika akibat hukum dari pasal syarat yang pertama dan yang kedua, yaitu syarat subjektif, maka perjanjian itu bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Contohnya, umpamanya, ya kan, buat perjanjian jual beli. Nah, ternyata yang menjual itu anaknya ternyata masih belum dewasa, baru 12 tahun. Nah, sedangkan si lawannya tidak tahu kalau dia itu masih belum dewasa. Karena kenapa? Tampaknya kelihatan mereka bongsor, gede, ya kan, dianggap sudah umur 25. Ternyata baru 12 tahun. Anak sekarang kan gede-gede, baru 12 tahun udah keluar kumisnya, ya kan, tahu-tahu tinggi. Nah, pada saat adanya perjanjian ternyata salah satu pihak itu belum dewasa, maka bisa jadi yang lain menuntut apa? Yaitu membatalkan perjanjian tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih tujuan dari adanya perjanjian? Adanya perjanjian. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan utama dari adanya perjanjian adalah sebagai landasan hukum apabila terjadi permasalahan hukum. Kalau perjanjian terjadi permasalahan hukum, utamanya adalah apa? Yang melanggar berarti apa, Pak? Melakukan apa? Melakukan prestasi. Jadi tujuannya adanya perjanjian utamanya adalah melindungi adanya perbuatan melawan hukum, yaitu prestasi. Kalau tidak ada perjanjian, bagaimana orang lain bisa menuntut? Karena sesuai dengan KUH Perdata bahwa orang yang membuat perjanjian adalah orang yang menjadi undang-undang bagi perjanjian dibuat oleh para pihak akan menjadi undang-undang bagi yang membuat perjanjian. Nah, kemudian kalau seandainya syarat yang ketiga suatu hal tertentu, yaitu tidak jelasnya barangnya, yang kemudian yang keempat adalah sebab yang halal itu tidak terpenuhi, umpama salah satu, maka akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya adalah jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Seperti tadi Pak Sus dan Pak Dut membuat perjanjian tentang hubungan. Karena itu tidak halal, maka batal demi hukum. Kalau ada yang nuntut, malah jadinya dihukum. Karena apa? Sudah tahu itu tidak benar. Contohnya lagi mungkin perjanjian apa? Perjanjian perdagangan narkoba, ya kan? Kemudian apa? Mungkin perjanjian prostitusi, ya kan? Menjual apa? Jual beli manusia. Itu kan perbuatan yang melanggar hukum, ya kan? Kalau itu dipaksakan, maka apa? Akan menjadi batal demi hukum. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Bapak, Ya, silakan. terkait yang Bapak jelaskan tadi mengenai syarat sahnya perjanjian. Di sana tertera ada 4, yaitu kesepakatan, kecakapan, kemudian hal tertentu dan halal. Nah ini misalnya ada kasus ya Pak ya. Misalnya si A, katakanlah Budi misalnya, dia selaku penjual. Kemudian ada si B, misalnya Bagus misalnya selaku pembeli. Ini si Budi ini menjual tanah atau rumah, katakanlah rumah lah yang dijual itu
seharga 300 juta misalnya. Sebenarnya si B itu tadi, si Bagus tadi itu tidak berinisiatif untuk membeli, tetapi karena ada ancaman, ada tekanan dari si Budi tadi, sehingga terpaksa Bagus membeli rumah tersebut karena dia dengan ancaman bahwa dia akan menyebarkan aib salah satu putrinya. Jadi, Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dalam suatu perjanjian itu tentunya karena ini syarat sah, maka harus terpenuhi syarat satu. Seperti klausul tadi, contoh tadi, di mana ada jual beli yang dilakukan karena ada faktor paksaan. Bagaimana menurut hukum? Jika menurut hukum perdata yang ada, berarti kalau itu paksaan, maka tidak ada kata sepakat. Berarti apa? Ada cacat nih di kata sepakat. Sepakat ini golongannya apa? Adalah subjektif. Kalau seandainya syarat secara subjektif itu tidak terpenuhi, maka berarti apa akibat hukumnya? Akibatnya adalah bisa diajukan pembatalan. Namun karena sudah terjadi suatu transaksi itu, karena itu yang dilanggar adalah syarat subjektif, maka diperlukan proses, yaitu pengajuan oleh salah satu pihak agar dibatalkan. Prosesnya bagaimana? Tentunya kita mempunyai dua pintu. Bisa dengan pintu secara perdata ataupun secara pidana. Kalau secara perdata, tentunya kita akan lakukan gugatan, yaitu di PN, Pengadilan Negeri secara perdata. Kalau seandainya pidana, maka harus mengajukan pelaporan kepada polisi. Jadi secara garis besar pertanyaan Ibu tadi bahwa itu adalah melakukan pelanggaran dari syarat, yaitu syarat secara subjektif. Sehingga syarat subjektif maka pembatalannya bisa dilakukan dengan cara permohonan pembatalan dari salah satu pihak. Nah, salah satu pihak maka ada namanya terjadi kerugian. Nah, kerugian, apabila kerugian maka bisa dua pintu. Pintu satu secara perdata, yang pintu dua secara pidana. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tambahkan? Oke, rekan-rekan semua, alhamdulillah pada kesempatan ini perkuliahan kita sudah kita lakukan dan saya sudah jabarkan, dan alhamdulillah terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua menjadi penambahan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi sekeliling kita. Ya, dari saya mungkin kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengerti kita di sini.